Di bawah tekanan berat dari Athena, Kalisero nyaris kehabisan napas. Adapun Qin Yichen, dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, Athena marah untuk sementara waktu. Tetapi orang yang bahkan berani mengalahkan Kaisar Salju masih keluar dari tubuhnya, dan kekuatannya tidak dapat dikerahkan sepenuhnya. Mencari kematian, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Adapun persuasi, Qin Yichen merasa bahwa kata-katanya masih memiliki sedikit pengaruh, dan itu adalah harga yang tidak dapat dia tanggung. Kalisero menunduk, dan akhirnya menunggu sampai kemarahan Athena menghilang. Setelah beberapa paksaan dan hukuman, Kalisero dengan cepat bangkit dan memberi hormat pada Athena. Aku ceroboh, terima kasih atas pelajaranmu. Athena bersenandung pelan. Jaga mulutmu mulai sekarang. Dan, ingat satu hal. Aku bukan orang dari kuil Raja Cahaya. Aku berpikiran sempit dan menderita paranoia. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, pikirkan baik-baik sebelum membuat sebuah keputusan turun. Cari Seluo mengangguk dengan cepat. Ya, aku mengerti maksudmu. Setelah selesai berbicara, Kalisero memandang Matt seolah meminta bantuan. Tetapi tubuh Matt agak terlalu kasar. Dan itu tidak membuat orang merasa nyaman. Saya juga meminta orang ini untuk membantu memimpin. Lebih baik mengurus beberapa hal sesegera mungkin. Matt masih menunggu Kalisero menunjukkan kemampuannya. Dia tidak memiliki masalah dalam memimpin tentara, tetapi terlalu melelahkan untuk mengatur sebuah kota. Terutama di kota reruntuhan saat ini. Populasi saat ini saja sudah hampir 10 kota terapung secara total. Dengan jumlah orang yang begitu banyak, tidak mungkin untuk mengurus semua orang. Setiap keputusan pasti akan menimbulkan konflik lainnya. Matt bingung. Awalnya adalah kontradiksi antara dua orang, dan Matt tidak menganggapnya serius. Biarkan saja mereka hidup terpisah. Tapi siapa sangka pemisahan ini akan menjadi kontradiksi yang sama antara kedua tempat tersebut. Buat saja kepala Matt lebih besar dari dua. Ini masih dengan syarat para utusan bersedia bekerja sama. Jika benar pamor Matt habis, maka semuanya akan kacau balau. Matt masih menunggu Kalisero tampil, dan tentu saja bersedia untuk memimpin. Setelah keduanya pergi, Qin Yichen mencondongkan tubuh ke arah Athena. Kamu di sini kali ini, bukan hanya untuk ini. Secara kebetulan, Athena melirik Qin Yichen secara diam-diam, dan saat mata mereka bertemu, Athena tersipu dan menghilang seketika, hanya suaranya yang masih terdengar di benak Qin Yichen. Kemarilah. Aku Athena yang bermartabat. Begitu banyak orang. Aku tersipu. Aku malu. Qin Yichen terkekeh tak berdaya, dan menyemangati orang beriman yang menundukkan kepalanya dan bertanggung jawab atas perintah tersebut tetapi gagal. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam pertempuran ini. Kamu mengumpulkan tenagamu tepat waktu dan mengurangi kerugian. Namun, kamu hanya kehilangan beberapa poin dalam keseluruhan strategi. Tidak masalah. Ini semua masalah pengalaman. Orang percaya itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Lord Lightlord, saya tahu bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini bukan masalah pengalaman. Ini masalah bakat. Qin Yichen sedikit terkejut dengan ketenangan orang percaya itu. Tetapi melihat orang percaya itu mengangkat kepalanya, matanya agak tegas. Aku tahu bahwa aku lebih lemah darinya. Dan aku pasti akan mencoba menebusnya. Jika aku tidak bisa menebusnya, maka aku akan melakukan yang terbaik. Dan pada akhirnya aku akan tumbuh menjadi orang beriman yang berbagi kekhawatiran penguasa cahaya. Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. Qin Yichen merasa sedikit kredibel ketika kata-kata ini keluar dari mulut ksatria manapun. Tetapi anak di depannya ini belum mencapai tingkat ksatria. Dan dia bahkan tidak bisa melewati pemutaran di dalam kuil penguasa cahaya. Apalagi, apa yang harus dikatakan untuk membantunya? Ada baiknya bisa tidak menimbulkan masalah dan tidak menambah kekacauan. Lagi pula, kekuatan ini terlalu buruk, dan dalam pertempuran dunia abadi, saya khawatir kualifikasi untuk menjadi umpan meriam saja tidak cukup. Senyum Qin Yichen bukan karena dia mengatakan ini ketika dia masih muda, senyum Qin Yichen berasal dari tekadnya. Ini adalah perubahan yang datang dari lubuk hati orang beriman. Dan dia kebetulan remaja dan memiliki gagasan bahwa dimanapun dia berada, dia dapat memainkan perannya, memenuhi cita-citanya, dan membalas dendam. Qin Yichen tersenyum tipis, lalu mengangguk. Aku menunggumu dewasa. Siapa di antara orang beriman yang tidak mengetahui kekuatan Qin Yichen saat ini? Hanya dalam pertempuran Huotu Xingyu, mereka bisa mendapatkan sebagian dari kekuatan Qin Yichen dari samping. Di medan perang ini di mana puncak ksatria berkumpul, penguasa cahaya merasa nyaman, yang berarti bahwa penguasa cahaya setidaknya memiliki puncak ksatria. Kekuatan beberapa poin, yang terburuk, juga merupakan level dewa liar. Tentu saja, ini hanya kekuatan tempur yang sebenarnya, dan Qin Yichen pada dasarnya masih merupakan puncak ksatria. Saat ini, sekelompok orang percaya tahu bahwa mereka mungkin tidak dapat mencapai tingkat dewa liar sepanjang hidup mereka, tetapi mereka masih memiliki pemikiran seperti itu, dan mereka juga didorong oleh Qin Yichen. Ini adalah dorongan besar bagi orang percaya. Qin Yichen melambaikan tangannya. Aku masih harus berurusan dengan beberapa hal. Lakukan saja yang terbaik, dan jangan khawatir tentang segalanya.
Sekarang bukan giliranmu untuk mengambil tindakan. Jangan biarkan orang-orang percaya di Temple of Light Lord mati dengan mudah. Beberapa anak laki-laki mengepalkan tinju mereka. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Dan di antara mereka, hanya satu yang tetap diam. Itu Sun Tian. Meskipun Sun Jiufeng ditahan dengan segala cara dalam pertikaian dengan kakak tertuanya, dia benar-benar mengabdikan diri untuk mengolahnya, terutama dalam hal susunan. Dia tidak meminta wawasan apapun darinya, tetapi hanya memintanya untuk secara akurat melihat semua situasi. Sun Tian tahu betul bahwa perintah Qin Yichen setelah mereka memasuki bidang seni bela diri dicampur dengan perintah yang tampaknya tidak mencolok, tetapi pasti akan mengecewakan mereka. Perluas wilayah tepat waktu dan dapatkan inisiatif dalam kecerdasan. Perintah inilah yang menyebabkan mereka kehilangan seperempat dari tenaga mereka dalam konfrontasi pertama, yang menyebabkan kekalahan seluruh pertempuran. Sun Tian diam-diam mentransmisikan suaranya dan menjelaskan situasinya kepada kapten yang memimpinnya, lalu dia menganalisisnya. Mungkin kali ini, Lord of Light sedang menguji apakah kita dapat menghadapi kemunduran dan apakah pendatang baru memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang. Penjelasan Sun Tian dengan cepat menyebar di antara sekelompok anak muda, dan keraguan di hatinya menghilang seketika. Aku hanya akan mengatakan, bagaimana mungkin komandan penguasa cahaya membuat kesalahan yang begitu sederhana? Penguasa cahaya hanya menguji. Kami tidak dapat melihatnya, dan anak itu juga tidak melihatnya. Kami hanya dapat mengatakan bahwa penguasa cahaya bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh generasi muda kita. Sun Tian benar-benar berterima kasih padamu. Jika kamu tidak menganalisis ini, kami akan berpikir itu adalah kesalahan kami. Sun Tian menjawab dengan agak malu. Semuanya, ayo bekerja keras. Aku selalu merasa bahwa, seolah-olah aku mengatakan hal ini, Lord of Light juga mengharapkannya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa aku dikirim oleh Brother Nin, dan pikiranku, Lord Light Lord, mungkin sudah mengetahuinya. Di mata sekelompok anak muda yang ketakutan dan terkejut, mereka memulai putaran kompetisi seni bela diri lainnya. Qin Yichen baru saja akan menjelaskannya kepada Athena, tetapi Tuan Sai kembali dengan transmisi suara. Tuan Guang, ada sesuatu yang memalukan di sini. Sepertinya saya tidak sengaja membunuh penguasa kota. Apa yang harus saya lakukan?